Dari sekian banyak lensa yang keluar terus untuk kamera Sony, menurutku lensa yang kecil mungil ini justru yang menandakan sesuatu yang besar. Ini karena ada beberapa alasan, dan mungkin kebanyakan dari kita akan relate dengan hal yang sama. Pertama-tama dari focal length-nya. Focal length 50 mm ini kemungkinan besar akan punya spot yang spesial di kebanyakan orang, termasuk aku sendiri. Karena lensa 50 mm f1.8 atau yang biasa disebut lensa Nifty 50, itu kemungkinan besar jadi lensa pertama kita. Bukan karena ini lensa paling bagus atau apa juga biasanya sih, cuman biasanya lensa ini tuh murah, compact, bukannya lumayan gede, dan katanya mirip sama gimana cara mata kita melihat, katanya. Walaupun pada kenyataannya, biasanya sih kita pas pertama kali punya kamera tuh kita punyanya kamera APS-C ya. Terus pas kita pakein si lensa 50 mm-nya itu, wah kok jadi ngezoom banget, rasanya mata kita ngeliatnya kagak begini gitu kan. Akhirnya jadi baru tahu kalau ternyata ada yang namanya curve factor kalau kita nge-shoot pakai kamera APS-C. Mana dulu nge-shootnya juga pakai DSLR Canon kan, jadi curve factor itu sekitar 1,6 kali, jadi lebih ngezoom lagi bahkan tuh ya. Tapi legend banget sih itu, si lensa EF 50 mm f1.8 nya Canon dulu ya. Tapi belakangan ini kan aku pakainya kamera Sony ya untuk jadi main kameraku. Dan sering banget dapat pertanyaan, "Bang, ada rekomendasi lensa budget nggak untuk kamera full frame Sony?" Dan aku selalu bingung sebenarnya mau jawab apa. Agak susah gitu loh jawabnya. Karena si lensa Nifty 50, si lensa 50 mm f1.8 dari Sony, itu tuh rilis di tahun 2016 dan harganya nggak turun-turun sampai sekarang. Masih sekitar 3,8 jutaan gitu. Jadi harganya nggak turun, sedangkan kualitas lensanya ya gitu-gitu aja kan, kualitas lensanya nggak berubah ya. Kebingungan dan nggak bisa ngejawabin itu tuh berlanjut terus. Sampai pada akhirnya Viltrox tuh ngeluarin Viltrox R series mereka. Dimulai dari 20 mm f2,8, terus mereka lanjut ngeluarin 40 f2,5, sampai akhirnya ada si 50 mm f2 ini. Yang sejujurnya rasanya tuh kayak, ini seharusnya lensa yang Sony bikin nggak sih? 20 mm, oke lah, Sony udah ngeluarin 20 mm f1,8-nya. Ya agak lebih mahal sih, 4 kali lipatnya lensa ini. Tapi oke lah, 40 mm juga ada. Dan sama tuh, kebetulan bukannya f2,5 juga. Cuman si Sony punya itu termasuk G-Lens mereka. Jadi harganya lebih mahal, sekitar 2,5 kalinya lensa ini. Sedangkan si Viltrox 50 mm f2 ini saingannya ya si Sony 50 mm f1.8 yang dirilis hampir 10 tahun lalu itu, yang gimana ya, kadang mau ngerekomen lensanya itu juga bingung gitu loh rasanya. Kayak harga yang keluarin sama performa yang kita dapat kurang apa ya, kurang sepadan gitu, kurang worth it lah ya. Mungkin emang belakangan ini Sony lebih fokus sama line G dan GM ya mereka. Ya mungkin ya, aku kan bukan orang Sony, jadi ya ini nebak-nebak aja, kagak tahu. Ya kita nggak bakal tahu lah ya. Tapi ngeliat Viltrox bisa ngeluarin lensa yang budget tapi punya kualitas yang lumayan banget gini tuh kayak mantep banget gitu loh. Berikutnya kita mau coba ngomongin mungkin beberapa budget lens quirks ya. Jadi fitur-fitur yang biasanya ada atau bahkan nggak ada di lensa-lensa budget. Biasanya kalau kita ngomongin lensa budget, pasti yang dikorbanin tuh diantara sharpness, chromatic aberration, flare, build quality. Biasanya sih salah satu atau mungkin bahkan bisa lebih dari satu yang dikorbankan supaya kita bisa mendapatkan lensa yang budget. Tapi lensa 50 mm f2 yang kita pakai dari tadi ini, sharpness-nya oke, cukup. Chromatic aberration juga cukup terkontrol. Build quality ya plastik dan nggak ada tombol apa-apa sih, cuman fokus ring aja gitu. Tapi ya itu yang bikin lensa ini harganya bisa sebudget ini dan ringan gitu kan, enak dibawa kemana-mana. Ini bukan lensa 50 mm-nya ya, ini si 40 mm, cuman aku pakai untuk demo aja. Karena mungkin yang pernah coba atau punya lensa R series lain, itu sebenarnya bisa langsung kebayang gitu loh, si 50 mm f2 ini kualitasnya kayak gimana gitu. Karena ya lihat, mereka tuh emang sama persis, bahkan beratnya juga beda-beda dikit gitu loh. Termasuk harganya juga sama-sama. Sebenarnya aku udah pernah bilang ini juga beberapa kali, tapi ya line lensa ini tuh sebenarnya enak banget juga buat jadi lensa gimbal gitu, karena mereka gedenya kurang lebih sama, beratnya juga kurang lebih sama, vokalnya makin lengkap gitu kan sekarang. Jadi kayak mau gonta-ganti vokalnya juga kita nggak perlu calibrate lagi gimbalnya gitu. Balik ke topik, dan intinya kombinasi hal-hal tersebut yang kita omongin dari tadi nih yang bikin aku jadi keinget sama lensa EF 50 mm f1.8 zaman dulu itu. Karena bisa dibilang lensa 50 mm f2 dari Viltrox ini memenuhi semua kriteria yang bikin lensa 50 mm f1.8 EF zaman dulu itu laku banget. Bahkan lebih, karena kalau kita bandingin sama saingannya Sony 50 mm f1.8, lensa ini tuh lebih murah, lebih tajam, chromatic aberration segala macam semuanya lebih terkontrol juga, kayak lebih-lebih aja gitu dia di semua aspek. Memang lensa ini f2 dan si Sony punya tuh f1.8, tapi menurut pendapatku itu beda yang sangat tipis banget juga. Dan belum tentu juga tuh, walaupun ini f1.8, ini f2, bisa jadi karena transmisi cahaya di lensa yang f2 ini lebih bagus, dia tuh lebih terang gitu walaupun ini bukannya cuma f2. Tapi ya aku udah nggak pegang
udah nggak punya lah si lensa 50mm f1.8 itu, jadi aku nggak bisa bandingin side by side. Jadi info dan perbandingan yang lebih pastinya mungkin bisa cek sendiri ya di video lain. Jadi kesimpulannya buat yang pengen ngambil atau mungkin udah punya kamera full frame dan lagi nyari lensa yang budget, compact, enak buat dibawa sehari-hari, ya ini lensanya. Bahkan sebenarnya kalau kita ngelihat track recordnya, lensa 50mm f1.8 itu kan laku karena dia tuh harganya lebih murah ya dibanding teman-temannya, dibanding vokal yang lain maksudnya. Yang menarik dari si lensa 50mm f2 ini, kita kan udah punya Lion Air series lain untuk full frame juga yang harganya kurang lebih sama. Harganya itu kurang lebih 3 juta atau bahkan kurang deh dari itu. Yang 20 mili itu masih di kepala 2 jutaan. Yang ini juga kalau nggak salah. Yang ini tuh 3 juta lewat dikit, tapi suka ada promo jadi suka di bawah 3 juta juga. Jadi semuanya harganya mirip-mirip lah. Jadi sekarang opsinya tuh lebih banyak. Kayak kalau kita ambil 50 mili dan lensa 20 mili ini, ya kita udah bisa go through most situation kan. At least sangat-sangat lebih dari cukup untuk kita awal mulai. Makanya menurutku lensa kecil mungil ini tuh menandakan sesuatu yang besar. Karena bisa dibilang lensa ini tuh sangat membantu orang melewati hambatan, mungkin bisa dibilang salah satu hambatan utama bahkan ya, orang yang pengen ganti ke kamera full frame. Harga lensa yang sangat-sangat mahal. Apalagi sekarang udah ada beberapa vokal yang bisa dibilang sangat budget juga. Jadi kita nggak perlu bela-belain beli full frame terus terpaksa stuck di satu lensa karena kita nggak ada budget untuk beli lensa lain gitu kan. Jadi jauh lebih enak lah. Sejujurnya ini bikin aku lumayan gak sabar nunggu lensa-lensa Viltrox R series berikutnya. Karena itu tadi, lensanya itu benar-benar ngasih standar baru lensa autofocus budget tuh bisa seperti apa. Apalagi untuk kamera full frame ya, harganya bisa segitu kan mantep banget. Itu aja video kali ini, semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!